Ya, halo teman-teman semua, balik lagi dengan saya Suhari di channel kita yaitu Retech. Let's go. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah produk IoT yaitu Internet of Things di mana kita bisa memanage aplikasi kita gitu dari luar melalui internet tentunya. Dan pertama-tama saya akan menjelaskan tentang alat dan bahannya. Ya, untuk alat dan bahan yang pertama yaitu ada microcontroller kita yaitu menggunakan Node MCU ESP8266 versi pertama. Yang kedua ada relay modul 5 volt DC. Di sini menggunakan 2 channel. Yang ketiga ada Node MCU base, yaitu tempat untuk meletakkan Node MCU-nya sehingga gampang untuk diletakkan. Yang keempat yaitu ada modul sensor temperatur dan humidity yaitu DHT11. Dan jangan lupa kita membutuhkan kabel jumper di sini. Kabel jumpernya sebanyak 7 buah untuk memasangkan modul-modul ke microcontroller tadi gitu. Ini kabel jumpernya female to female. Oke. Ya, setelah alat dan bahan yang telah kita sebutkan tadi, sekarang kita akan menjelaskan tentang aplikasi yang akan digunakan untuk menginput baris kode ke dalam microcontroller kita tadi yaitu Node MCU. Dan aplikasi ini free, open source gitu dan bisa di-download di situs resminya. Untuk aplikasinya sendiri yaitu Arduino IDE. Coba kita buka. Dan di sini saya menggunakan versi 1.8.13. Untuk link downloadnya nanti saya siapkan di deskripsi. Ya, untuk aplikasinya seperti ini teman-teman. Jadi Arduino IDE ini di mana kalau kita membuat sebuah file baru itu ada dua metode yang digunakan yaitu metode setup dan metode loop. Di mana untuk pemaparannya lebih lanjut nanti akan saya siapkan video khususnya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal beberapa library tambahan. Sebelumnya saya akan tunjukkan dulu library yang akan kita pakai. Library yang akan kita pakai yaitu bernama Blink. Blink ini sebuah library yang akan kita gunakan ya untuk aplikasi Blinknya yaitu seperti ini di situs resminya di mana kita bisa membuat first IoT app dalam 5 menit. Dan bagaimana sih caranya untuk membuat IoT apps ini dalam 5 menit? Kita akan coba scroll ke bawah. Dan di sini apa yang Blink butuhkan? Di Blink membutuhkan yaitu sebuah smartphone. Jelas smartphone ini tujuannya untuk meremote aplikasi project kita yaitu sebuah IoT hardware itu bisa menggunakan ESP8266, ESP32 maupun Node MCU dan Arduino dengan beberapa model lainnya maupun Raspberry Pi. Dan yang ketiga yaitu internet koneksi, di mana hardware yang dijalankan itu harus terkoneksi dengan internet. Bisa melalui Wi-Fi, Ethernet, menggunakan GSM atau yang lain sebagainya. Dan gimana sih kita
dapat membuat aplikasinya secara cepat, yaitu di websitenya 5 menit. Yang pertama kita download Blink apps-nya, itu bisa tersedia di Play Store. Lalu kita install library-nya yang akan kita masukkan di Arduino IDE. Yang ketiga yaitu kita mengkoneksikan hardware-nya, yaitu dengan mengupload baris kode yang sudah Blink siapkan ke dalam microcontroller-nya. Lalu microcontroller tersebut akan terhubung ke dalam akses internetnya, bisa menggunakan WiFi atau Ethernet. Lalu udah deh, saat aplikasi kita sudah koneksi dengan internet, kita bisa meremotnya dengan aplikasi Blink yang ada di handphone. Untuk link library-nya akan saya share di deskripsi ya teman-teman. Balik lagi lanjut ke Arduino IDE, di mana Arduino IDE ini perlu kita siapkan yaitu library-nya teman-teman. Di sini library-nya itu bisa dilihat. Di sini ada namanya Blink Release versi 0.6.1. Kalau kita buka, ada dua yaitu libraries dengan tool. Dan libraries dengan tool kita ekstrak ke dalam folder Arduino-nya. Kita simpan libraries-nya di sini. Lalu tools-nya juga di sini. Oke. Kalau sudah, maka akan otomatis terupdate library dari Blink-nya. Kita bisa lihat di file examples, lalu di sini ada banyak, atau di sketchbook di sini ada library-nya. Kita menggunakan board-nya yaitu board WiFi dengan Node MCU-nya standalone 8266. Tapi nanti akan saya sediakan file ino-nya. Jadi kita tinggal upload saja file yang sudah diedit, yang sudah disiapkan untuk Node MCU kita. Gitu. Tapi sebelumnya kita harus menginstal library-nya di manage library di Arduino-nya. Ya, di library manager ini kita tinggal cari yaitu Blink. Lalu kita enter. Oke, di sini yang pertama yaitu Blink di sini tertera sudah diinstal karena tadi saya sudah menginstalnya, yaitu di sini versinya terserah, tapi diusahakan versi yang terbaru tapi yang stabil, jangan yang beta di sini. Dan install. Lalu selanjutnya library DHT11. Nah, di sini ada modul DHT11 library-nya yaitu DHT Sensor Library. Jangan lupa kita install juga versi terbarunya, versi 4.2 versi 1.4.2 ya, teman-teman. Kalau sudah diinstal, jadi saat kita memanggil library Blink maupun DHT11, maka tidak terjadi error saat upload gitu. Selanjutnya biasanya untuk pertama-tama di tools di sini untuk boardnya ini belum tersedia dua seperti ini. Gimana caranya bisa ada dua seperti ini? Lebih dikhususkan kita bisa setting di file preference, lalu kita set additional board manager URL. URL ini akan saya sisipkan di kolom deskripsi. Dan setelah di OK, maka akan muncul untuk boardnya ada dua, yaitu versi Arduino dan ESP8266.
di mana yang akan kita pilih yaitu Node MCU 1.0 ESP12E modul. Itu di sini ada versi 0.9 tidak akan kita pakai karena yang kita butuhkan yaitu versi 1.0. Ya, selanjutnya kita akan setting aplikasinya via handphone. Ya, untuk aplikasi yang kita akan install di handphone yaitu aplikasi Blink. Yaitu kita bisa cari di Play Store, lalu kita search aja Blink, BLYNK, search, dan yang logonya B ini. Nah, setelah kita install, coba kita buka. Setelah kita buka ini, kita disuruh buat akun atau login. Karena saya sudah buat, jadi kita login. Ya, kita login. Nah, setelah kita login, karena ini saya sudah membuat project sebelumnya, maka ada project-project yang sudah terkait pada akun ini. Nah, kita akan coba buat project baru ya teman-teman. Caranya itu kita tinggal tekan tombol plus di sini, lalu project name-nya misalnya IoT Home. Lalu setelah itu kita akan memilih device-nya. Device yang digunakan yaitu Node MCU. Kita cari di sini Node MCU. Nah, Node MCU kita oke, lalu koneksi tipenya apa di sini? Ada WiFi, Ethernet, USB dan segala macam. Kita pilih yang WiFi. Dan untuk temanya mau gelap mau terang terserah. Kita akan pilih dark ya teman-teman. Lalu kita create. Nah, di sini ada keterangan autentikasi token telah dikirim ke email akun tersebut. Gitu. Kita oke saja. Dan ini adalah project blank kita. Dan seperti yang sudah dikatakan, autentikasi token ini akan kita masukkan saat kita membuat kode yang akan diupload ke Node MCU-nya teman-teman. Ya, setelah kita install aplikasi Blink yang sudah kita siapkan di handphone maupun kita sudah membuat project di sana yaitu project IoT Home, dan lalu kita akan mendapatkan sebuah autentikasi kode yang akan dikirim ke email kita gitu. Dan untuk baris kodenya saya sudah siapkan di sini. Ya, ini adalah baris kode yang telah saya siapkan khusus untuk diupload di microcontroller kita yaitu Node MCU. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kita membutuhkan autentikasi kode yang dikirim ke email kita. Coba kita cek di sini di email. Oke, kita cari email yang dari Blink. Di sini ada kolom update. Mungkin untuk beberapa orang berbeda ya teman-teman. Lalu kita klik di sini Blink Out Token for IoT Home Project and Device IoT Home. Oke, di sini ada autentikasi kodenya. Ini kita copy ya teman-teman, copy lalu kita pastekan di autentikasi kode. Dan untuk variabel di bawahnya yaitu SSID dan password itu kita isi sesuai dengan WiFi yang nantinya akan tersambung
oleh Node MCU. Coba kita sambungkan home AP lalu QWERTY Oke. Jadi nanti si Node MCU ini akan mencari SSID-nya, lalu dia akan mengkoneksikan dirinya dengan WiFi yang tersedia. Kalau sudah connect dan mendapatkan akses internet, maka kita di aplikasi handphonenya kita bisa meremote, istilahnya meremote microcontroller tersebut gitu. Oh ya, sebelumnya kita akan coba install dulu driver dari Node MCU-nya. Driver dari Node MCU-nya itu di sini ada filenya, tinggal kita buka saja. Lalu kita setup. Oke, tinggal kita install. Karena saya sudah install, saya tidak perlu diinstal lagi, tapi nanti teman-teman nanti diinstal karena untuk komputer mengenali Node MCU-nya sehingga bisa dilakukan proses uploadnya, teman-teman. Gitu. Oke, untuk baris kodenya sudah siap, kita save dulu, lalu kita coba verify di sini. Verify ada proses compiling di bagian kanan bawah. Di sini ada compiling sketch. Jadi dia memeriksa apakah baris kodenya ada yang error sesuai dengan library-nya, apakah ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada maka akan terjadi error. Oke. Di sini tulisannya done compiling. Oke. Sekarang kita akan mengkoneksikan Node MCU ke laptop. Ya, kita akan menghubungkan Node MCU kita ini dengan laptop menggunakan kabel USB micro sini. Kita tinggal colokan saja, nanti akan flash lampu. Nah, gitu. Kalau sudah, berarti nanti kita bisa mengupload scriptnya ke dalam si Node MCU ini. Oke, setelah kita koneksikan, jangan lupa kita mengecek apakah Node MCU-nya itu terbaca atau tidak. Kita bisa lihat di tools bagian port di sini. Jika portnya itu ada, di sini si Node MCU memakai port COM4 itu. Nah, untuk cara-cara untuk menguploadnya, jangan lupa pastikan kode barisnya tidak ada yang salah. Lalu yang kedua, Node MCU-nya atau microcontrollernya pinnya tidak terhubung kemanapun. Dan yang ketiga, di aplikasinya kita harus memilih board yang sesuai, di mana board yang akan kita pakai yaitu Node MCU 1.0 di sini. Oke. Setelah itu kita pilih portnya. Portnya yaitu COM4. Setelah itu kita upload. Ada proses compiling lagi di mana apakah sketchnya benar-benar ada, benar-benar tidak ada yang salah atau enggak gitu. Kalau sudah, nanti akan ada proses upload. Coba kita
kita tarik ke atas. Sip. Agak sedikit lama. Contoh mate kudasai. Oke, ini proses penguploadannya ya teman-teman. Oke, di sini proses uploadnya selesai, dan untuk tahap selanjutnya akan kita sambungkan modul, yaitu modul relay dan DHT11 kita menggunakan Node MCU base agar dapat tersambung dengan baik. Selanjutnya ini adalah proses pemasangan modul-modul yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu siapkan microcontrollernya, yaitu SP8266. Lalu kita masukkan ke Node MCU base di sini. Nah, untuk patokannya sendiri di sini ada beberapa pin yang tersedia, ada D0, D1, D2. Kita samakan dengan petunjuk yang ada di Node MCU-nya, yaitu di sini sebelah di atas di sini kan ada D0, D1, D2. Dan untuk Node MCU-nya juga ada D0, D1, D2. Berarti posisinya seperti ini. Benar. Nah, kalau sudah tinggal kita pasangkan saja. Kita tekan pelan-pelan. Oke. Pasang, sudah terpasang. Ya. Node MCU-nya sudah terpasang di Node MCU base. Oke, selanjutnya kita akan memasangkan modul-modul yang setelah disediakan, yaitu relay dan sensor temperatur serta kelembaban kepada Node MCU-nya. Nah, di sini diperhatikan ada beberapa pin dari modul-modul ini. Yang pertama kita coba lihat dulu di DHT11 ini. Di sini ada keterangannya yaitu plus, out, dan minus. Plus dan minus di sini untuk tegangannya. Jadi ada tegangan 5 volt DC plus dan minus ini untuk ground. Nah, untuk DHT11 ini memerlukan daya 3,3 volt, itu diambil dari Node MCU-nya. Tidak harus 5 volt. Jadi 3,3 volt juga bisa menghidupkan daya dari DHT11. Nah, untuk yang relay modul 2 channel ini, karena dikhususkan 5 volt DC, maka di sini ada pinnya yaitu GND itu ground, in 1, input 1, relay 1, in 2, input relay 2, dan VCC. VCC di sini itu memerlukan tegangan input sebesar 5 volt. Jadi kita harus menghubungkan tegangan 5 volt DC ini ke Node MCU gitu. Oke, mari kita hubungkan. Pertama-tama kita akan menghubungkan relay 2 channel ini dengan Node MCU-nya. Kita butuh kabel jumper sebanyak 4 buah di sini. Warna-warna ini akan mewakili beberapa pin ya, teman-teman. Coba, oke. Untuk yang warna biru dan merah ini, coba kita pasang untuk in 1 dan in 2. Dan untuk
kabel warna hijau dan kuning ini. Hijaunya untuk ground atau GND dan kuningnya untuk VCC, tegangan 5 volt yang dibutuhkan relay. Oke. Nah, untuk pin di node MCU-nya kita cari yaitu VV dan ground di sini. VV dan ground itu sebelah kiri di sini. VV-nya itu untuk volt USB outputnya yaitu 5 volt DC dan ground di sini. Karena di sini sudah terpasang di node MCU base, maka di sini bisa kita pasang di sini ada VUSB di sini. VVUSB, VVSB dan GND. Lalu kita pasang di sini. Karena ini membutuhkan tegangan 5 volt DC. Ingat, warna kuning untuk VCC. Jadi warna kuning ini kita akan pasang di VUSB. Oke. Kita pasang di sini VUSB. Oke. Jadi warna kuning VUSB di sini masuk ke dalam VCC, sedangkan yang warna hijau untuk ground yaitu masuk ke ground di sini. Oke. Lalu untuk in 1 in 2 kita hubungkan di pin. Di sini ada pin, di sebelah kiri ada D0, D1, D2. Ini digital pin, digital 0, digital 1, digital 2. Jadi ini bentuk output dari si node MCU-nya. Kita akan coba memasangkan in 1 yaitu yang warna merah. Yang warna merah in 1 ke D1 dan yang warna biru D2. Ya. Sip. Oke. Dan ini untuk modul relay sudah terpasang di sini. Selanjutnya kita akan memasangkan modul DHT11 untuk sensor. Pertama-tama kita hubungkan dulu di sini. Kita butuh 3 buah kabel jumper ya, teman-teman. Oke, kita masukkan dulu sembarang. Ingat di sini warna oranye itu untuk yang plus, sedangkan warna kuning untuk minus dan merah untuk datanya. Ya. Oke. Karena DHT11 ini cukup memakai daya 3 volt, dia sudah nyala, maka kita akan menghubungkan yang oranye dan kuning ini ke 3 volt yang ada di sebelah kiri atas. Di sini ada G dan 3 volt. Oranye dan kuning. Oranye itu plus, berarti oranye itu 3 volt, kuningnya itu ground. Oke. Sip. Dan untuk yang merah ini, yang output, kita akan masukkan ke pin D6. Yap. Nah, untuk integrasinya seperti ini, teman-teman. Itu. Jadi semuanya akan terhubung ke dalam microcontroller kita, yaitu node MCU. Dan nanti di perangkat handphonenya akan terhubung dengan node MCU sehingga bisa mengambil data dari sensor temperatur, suhu dan kelembaban
dan bisa mengatur relay ini, apakah dia bisa menyalakan atau mematikan sesuatu. Ya, setelah kita mengupload kode dari Arduino IDE ke dalam NodeMCU kita, selanjutnya kita konfigurasi aplikasi Blink ini. Kita masuk ke project yang telah kita buat, yaitu IoT Home. Lalu setelah itu kita klik tambah, maka akan muncul widget box. Di sini banyak sekali yang disediakan oleh Blink. Ada dari jenis controller, button, lalu display, ada follow display, dan yang lain sebagainya. Karena kita menggunakan modul relay dan modul sensor DHT11, maka kita membutuhkan dua jenis, yaitu button dan display. Oke, kita akan buat dua button di sini. Button yang pertama, button yang kedua, dan button yang ketiga. Yang ketiga ini untuk Untuk display LED di NodeMCU. Button yang pertama ini kita beri nama IN1. Outputnya yaitu digital 1. Karena NodeMCU menggunakan low arus gitu, maka kita akan mengubah outputnya dari 0 ke 1 menjadi 1 ke 0. Lalu kita ubah modenya menjadi switch. Oke. Dan selanjutnya yaitu button di sebelahnya kita beri nama IN2. Pinnya digital D2. Sama, ini diubah menjadi 1 ke 0. Dan modenya switch. Untuk yang ketiga, ini spesial. Ini mengaktifkan LED button atau LED bawaan built-in dari NodeMCU. Itu adanya di pin D4. Sama dari 1, 0. Oke. Switch. Sip. Selanjutnya kita akan buat parameter untuk melihat sensor temperatur dan humidity di sini. Kita klik tambah lagi, masih ada 200 energi. Kita pilih gauge di sini kita beri nama temperatur. Pinnya menggunakan virtual pin 5. Untuk valuenya dari 0 sampai 100. Oke. Dan reading rate-nya kita ubah menjadi 1 second. Jadi setiap 1 second dia akan merefresh display-nya gitu. Oke, untuk temperatur. Dan yang kedua yaitu untuk displaynya pakai gauge karena kurang, jadi di project sebelumnya kita harus hapus dulu. Oke, kita kembali lagi ke project kita.
Lalu kita pilih coach lagi atau value display. Value display juga boleh. Kita tempatkan di sebelahnya temperatur. Kita beri nama humidity. Untuk pinnya virtual pin 6 dari 0 sampai 200. Untuk readingnya 1 second. Oke. Sip. Kita bisa custom di sini, kita bisa geser ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ada 3 buah button, in 1, in 2, dan LED not MCU, dan ada 2 display yaitu temperatur dan humidity. Temperatur ini mengambil dari virtual pin yaitu V5 dan humidity mengambil dari virtual pin V6. Ya, jadi untuk projectnya saya buat lebih rapih lagi di sini. Jadi ada .mcu-nya, lalu ada relay, lalu ada DHT11. Untuk koreksi pinnya, maaf ada terjadi kesalahan, yaitu terdapat di pin D6. D6 harusnya itu untuk GPIO 12, tapi karena kita uploadnya di sini untuk DHT pinnya itu DHT pin 14, maka dirubah dari D6 menjadi D5. Jadi untuk pin DHT 11 ini diubah dari D6 menjadi D5. Oke, selanjutnya kita akan pindah ke handphone di sini. Di handphonenya itu ada, kita udah buka IoT Home di sini. Ya, IoT Home-nya kita play. Maka di sini harus online dulu. Karena harus online dulu, jadi si Node MCU-nya itu terhubung ke dalam sebuah jaringan internet, dan kita juga terhubung ke dalam sebuah jaringan internet. Lalu setelah kita bisa terkoneksi, maka kita bisa membaca situasinya. Yaitu di sini sudah terdapat nominalnya, yaitu untuk temperatur yaitu 31,4, dan sedangkan untuk humidity yaitu 79. Itu. Dan jika saya menekan tombol LED Node MCU, coba kita tekan, coba kita switch on, nanti di situ nyala. Sedangkan kita mati, di situ mati. Dan untuk tesnya saya akan memakai saklar pertama yaitu in 1. Di sini akan menghubungkan sebuah colokannya terhubung ke kipas angin di atas. Jadi setelah kita nyalakan in 1 di sini, maka kipas angin akan menyala. Coba kita coba ya teman-teman. Ya, kipas anginnya menyala, dan di sini lampu indikator untuk saklarnya menyala. Dan untuk in 2-nya karena belum ada triggernya, jadi masih kosong. Kalau kita matikan di sini, kalau kita matikan, untuk kipas juga akan mati ini. Ya. Jadi itu teman-teman project kita yaitu IoT Home, dimana kita sudah bisa menerapkan bagaimana cara untuk menggunakan relay modul, dan juga kita sudah bisa
mengambil data dari sensor DHT11. Oke, baik, untuk videonya cukup sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.